Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danti Aulia-Rahmi, kelas 6 Shift 3 dengan NIM 1862201-286. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori legitimasi. Teori legitimasi atau legitimasi teori berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat, sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat, karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate. Menurut Dowling dan Pfeiffer pada tahun 1975, legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi. Batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Legitimasi gap dapat terjadi karena 3 alasan. Yang pertama, ada perubahan dalam kinerja perusahaan, tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah. Lalu yang kedua, kinerja perusahaan berubah, namun harapan masyarakat tidak berubah. Selanjutnya yang ketiga, kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah ke arah yang berbeda. Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan yang penting terhadap praktek pengungkapan sosial perusahaan. Kebanyakan inisiatif utama pengungkapan sosial perusahaan bisa ditelusuri pada satu atau lebih strategi legitimasi yang disarankan oleh Lindblom, sebagai misalnya kecenderungan umum bagi pengungkapan sosial perusahaan untuk menekankan pada poin positif bagi perilaku organisasi dibandingkan dengan elemen yang negatif. Dengan kata lain, komunikasi menjadi jalur penting untuk memperoleh legitimasi dari pihak yang diharapkan perusahaan. Hal ini dipertegas oleh Lindblom pada tahun 1994, disebutkan dalam Gray et al. Pada tahun 1996, dan Moir 2001 berpendapat bahwa organisasi dapat mengungkapkan 4 strategi legitimasi ketika organisasi menemui ancaman legitimasi, yaitu yang pertama, meyakinkan stakeholder melalui edukasi dan informasi mengenai kesesuaian tindakan organisasi daripada mengubah tindakan kebijakan yang telah diambilnya atau dapat dilakukan pada dengan menjustifikasi para stakeholder tentang tujuan atau maksud organisasi untuk meningkatkan kinerjanya melalui perubahan organisasi. Lalu yang kedua, mengubah persepsi organisasi tanpa mengubah kinerja aktual organisasi. Yang ketiga, mengalihkan perhatian dari isu-isu penting ke isu-isu lain yang berhubungan pendekatan emotif simbol untuk memanipulasi persepsi stakeholder. Lalu yang keempat, mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja organisasi. Keempat strategi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan informasi perusahaan kepada publik, seperti pengungkapan dalam annual report. Selanjutnya, teori legitimasi organisasi merupakan satu organisasi atau perusahaan yang mematuhi aturan-aturan di suatu tempat sebagai bentuk kooperatifnya sebagai suatu bentuk lembaga. Adanya teori legitimasi ini akan memberikan landasan bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan perusahaan, sehingga dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik di masyarakat maupun di lingkungan tempat beroperasi. Oleh sebab itu, perusahaan perlu mengembangkan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Dengan adanya Corporate Social Responsibility atau CSR, diharapkan akan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat, sehingga masyarakat sekitar setempat beroperasi dapat menerima keberadaan perusahaan dengan baik dan tidak mempermasalahkan keberadaan perusahaan tersebut. Kesimpulannya, perusahaan tidak dapat berdiri sendiri sehingga memerlukan dukungan stakeholder. Menurut Patent 2002 mengungkapkan bahwa pengungkapan informasi sukarela dipandang sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, untuk membuktikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan norma sosial, untuk menjaga citra yang baik, dan untuk mempertahankan legitimasi. Teori legitimasi mengandaikan bahwa perusahaan bertujuan untuk mengesahkan kelangsungan hidup melalui mengungkapkan informasi sukarela secara rinci, sehingga menginformasi bahwa perusahaan adalah warga negara yang baik.
Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengungkapan untuk melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat. Pengungkapan CSR dan kinerja lingkungan akan menunjukkan tingkat kepatuhan suatu perusahaan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Sekian penjelasan mengenai teori legitimasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk kita semua. Untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.